Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astina Mulyana, Prodi THP STK 11905. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar abu dan analisis kadar air. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis kadar abu. Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan. Bahan pangan terdiri dari 96% bahan anorganik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Unsur juga dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Kadar abu tersebut dapat menunjukkan total mineral dalam suatu bahan pangan. Bahan-bahan organik dalam proses pembakaran akan terbakar, tetapi komponennya anorganiknya tidak, karena itulah disebut sebagai kadar abu. Produk perikanan memiliki kadar abu yang berbeda-beda. Standar mutu ikan segar berdasar SNI 012354 ialah memiliki kadar abu kurang dari 2%. Produk olahan hasil diversifikasi dari jellyfish produk yang tidak diolah menjadi surimi dahulu memiliki standar kadar abu antara 0,44 sampai 0,60%. Contohnya jellyfish produk yakni otak-otak, bakso, dan kaki naga. Penentuan kadar abu total dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain untuk menentukan baik atau tidaknya suatu pengolahan, mengetahui jenis bahan yang digunakan, dan sebagai penentu parameter nilai gizi suatu bahan makanan. Kandungan abu juga dapat digunakan untuk memperkirakan kandungan dan keaslian bahan yang digunakan. Kadar abu sebagai parameter nilai gizi. Contohnya, pada analisis kadar abu tidak larut asam yang cukup tinggi menunjukkan adanya kontaminan atau bahan pengotor pada makanan tersebut. Penentuan kadar abu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengabuan cara langsung atau cara kering dan pengabuan cara tidak langsung atau cara basah. Penentuan kadar abu secara langsung. Prinsip pengabuan cara langsung yaitu semua zat organik dioksidasi pada suhu tinggi, yaitu sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius. Kemudian zat yang tertinggal setelah proses pembakaran ditimbang. Mekanisme pengabuan cara langsung yaitu cawan porselen di oven terlebih dahulu selama 1 jam, kemudian diangkat dan didinginkan selama 30 menit dalam desikator. Cawan kosong ditimbang sebagai berat A gram. Setelah itu, bahan uji dimasukkan sebanyak 5 gram ke dalam cawan, ditimbang dan dicatat sebagai berat B gram. Pengabuan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pemanasan pada suhu 300 derajat Celcius agar kandungan bahan volatil dan lemak terlindungi sehingga kandungan asam hilang. Pemanasan dilakukan hingga asam habis. Selanjutnya, pemanasan pada suhu bertahap hingga 600 derajat Celcius agar perubahan suhu secara tiba-tiba tidak menyebabkan cawan menjadi pecah. Nah, pada penentuan kadar abu secara tidak langsung, prinsip pengabuan cara tidak langsung yaitu bahan ditambahkan reagen kimia tertentu sebelum dilakukan pengabuan. Senyawa yang biasa ditambahkan adalah gliserol, alkohol, atau pasir bebas anorganik yang selanjutnya dipanaskan dalam suhu tinggi. Pemanasan menyebabkan gliserol alkohol membentuk kerak sehingga menyebabkan terjadinya porositas. Bahan menjadi besar dan memperbesar oksidasi. Pemanasan pada pasir bebas dapat membuat permukaan yang bersinggungan dengan oksigen semakin luas dan memperbesar porositas, sehingga proses pengabuan semakin cepat. Mekanisme pengabuan cara tidak langsung yaitu cawan porselen di oven terlebih dahulu selama 1 jam, kemudian diangkat dan didinginkan selama 30 menit dalam desikator. Cawan kosong ditimbang sebagai berat A gram. Setelah itu, bahan uji dimasukkan sebanyak 5 gram ke dalam cawan, ditimbang dan dicatat sebagai berat B gram. Gliserol alkohol ditambahkan dalam cawan sebanyak 5 mili dan dimasukkan dalam tanur pengabuan hingga putih keabu-abuan. Abu yang terbentuk dibiarkan dalam ufle selama 1 hari. Cawan porselen di oven terlebih dahulu untuk mengeringkan air yang mungkin terserap saat disimpan dalam ufle. Lalu dimasukkan ke desikator. Penimbangan cawan setelah pengabuan dicatat sebagai berat C gram.
Suhu yang tinggi menyebabkan elemen abu volatil seperti NaSCl, K, dan P menguap. Pengabuan juga menyebabkan dekomposisi tertentu seperti K2CO3 dan CaCO3. Pengeringan dengan metode ini bertujuan mendapatkan berat konstan. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai analisis kadar abu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis kadar air. Kadar air adalah presentase kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah atau wet basis atau berdasarkan berat kering atau dry basis. Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100%, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100%. Kadar air pada permukaan bahan dipengaruhi oleh kelembaban nisbi RH udara di sekitarnya. Bila kadar air bahan rendah sedangkan RH di sekitarnya tinggi, maka akan terjadi penyerapan uap air dari udara sehingga bahan menjadi basah atau kadar airnya menjadi lebih tinggi. Bila suhu bahan lebih rendah atau dingin, akan terjadi kondensasi udara pada permukaan bahan dan dapat merupakan media yang baik bagi perkembangbiakan bakteri atau pertumbuhan kapang. Penentuan kandungan air dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung pada sifat bahan pangan itu sendiri. Penentuan ini terkadang tidak mudah dilakukan karena terdapat bahan yang mudah menguap pada beberapa jenis bahan pangan dan adanya air yang terurai pada bahan pangan serta oksidasi lemak pada bahan pangan tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi penentuan kadar air yang tepat yaitu air yang ada dalam bahan pangan terikat secara fisik dan ada yang secara kimia. Kadar air dalam bahan makanan dapat ditentukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama yaitu metode pengeringan, yang kedua metode destilasi, yang ketiga metode kimiawi, yang keempat metode fisis, dan yang kelima yaitu metode fisikawi. Yang pertama, penentuan kadar air cara pengeringan. Prinsipnya menguapkan air yang ada dalam bahan dengan jalan pemanasan. Kemudian, menimbang bahan sampai berat konstan yang berarti semua air sudah diuapkan. Cara ini relatif mudah dan murah. Penentuan kadar air cara pengeringan dibagi menjadi yaitu kadar air basis atau basah atau wet basis. Yang kedua, kadar air basis kering atau dry basis. Nah, penentuan selanjutnya yaitu penentuan kadar air cara destilasi. Prinsip penentuan kadar air dengan destilasi adalah menguapkan air dengan pembawa cairan kimia yang mempunyai titik didih lebih tinggi daripada air dan tidak dapat bercampur dengan air, serta mempunyai berat jenis lebih rendah daripada air. Zat kimia yang dapat digunakan antara lain toluen, silen, benzen, tetrakloretilen, dan silol. Nah, yang ketiga, metode kimiawi. Ada beberapa cara penentuan kadar air dalam bahan secara kimiawi, yaitu antara lain cara titrasi Karp-Fischer. Cara ini adalah dengan menitrasi sampel dengan larutan iodin dalam metanol. Reagen lain yang digunakan dalam titrasi ini adalah sulfur dioksida dan piridin. Metanol dan piridin digunakan untuk melarutkan iodium dalam sulfur dioksida agar reaksi dengan air menjadi lebih baik. B. Cara kalsium karbin. Cara ini berdasarkan reaksi antara kalsium karbin dan air menghasilkan gas asetilin. Cara ini sangat cepat dan tidak memerlukan alasan yang rumit. Yaitu C. Cara asetil klorida. Penentuan kadar air cara ini berdasarkan reaksi asetil klorida dan air menghasilkan asam yang dapat dititrasi menggunakan basa. Asetil klorida yang digunakan dilarutkan dalam telur dan bahan didestilasikan dalam piridin. Yang keempat yaitu metode fisis. Ada beberapa cara penentuan kadar air cara fisis ini antara lain berdasarkan tetapan dielektrikum, berdasarkan konduktivitas listrik atau daya hantar listrik atau resistensi, berdasarkan resonansi nuklir magnetik atau NMR. Magnetik nuklir adalah fenomena fisik di mana inti dalam medan magnet menyerap dan memancarkan kembali radiasi elektromagnetik. Yang kelima yaitu metode fisikawi. Ada 3 metode yaitu yang pertama metode densimetri ditentukan dengan pilanometer atau hidrometer. Yang kedua metode refraktometer, pengukuran indeks refraksi merupakan cara yang cepat dalam reproducible untuk menetapkan kandungan padatan pada larutan sukrosa, sirup jagung, madu, sari buah, jam, dan jeli.
Yang ketiga yaitu metode polarimetri, digunakan secara luas untuk menetapkan konsentrasi larutan gula. Itulah tadi penjelasan saya mengenai analisis kadar abu dan analisis kadar air. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.